Raffi Ahmad, Gading Martin, dan Atta Halilintar. Selain memiliki popularitas yang luar biasa, ketiganya memiliki persamaan, yaitu sama-sama terjun ke industri sepak bola. Mereka ikut meramaikan kontestasi sepak bola Indonesia yang sempat lesu karena berhentinya liga. Apa alasan mereka ikut meramaikan industri sepak bola? Serta apa nilai ekonomi yang ada pada olahraga terpopuler di dunia ini? Welcome to Disruption ID. Halo, welcome back to Disruption ID. Buat yang baru-baru nih, jangan lupa untuk di-subscribe. Dan kalau kalian suka sama video ini, silakan di-like, comment, and share ke teman-teman kalian. Nah, di video kali ini udah ada 2 temen gue yang benar-benar brilian dan calon pemimpin masa depan di Indonesia 2045. Amin. Amin. Ya, udah ada Fredio dan juga Nico. Boleh tolong diperkenalkan diri kalian masing-masing? Ya, dari gue kali ya. Nama gue Fredio, halo semuanya. Fredio Tarore, biasa dipanggil Fredio. Sekarang sibukannya paling kerja aja sih. Nah, itu aja. Oh, oke. Sip. Kalau saya Niko Panjaitan, seharian memang jadi konsultan atau di bagian legal terkait hukum olahraga. Jadi yang biasa kita kerjakan itu memberikan advice kepada stakeholder olahraga, baik terkait dengan disciplinary, terkait dengan integrity, terkait dengan kontrak, terkait juga dengan hal-hal competition and related matters atau yang berkaitan dengan kebutuhan dari klub, pemain, juga institusi-institusi olahraga yang diperlukan. Oke. Di era 2010-an, sebelum kita ke era sekarang gitu ya, mau flashback dulu di era 2010-an kan kita banyak kayak ngelihat kayak klub-klub pengusaha-pengusaha Indonesia itu beli klub-klub luar negeri ya. Kayak misalkan Leicester City, terus CVVC, terus juga Brisbane Roars, klub-klub olahraga yang sempat diakuisisi oleh pengusaha-pengusaha Indonesia. Nah, itu kenapa sekarang malah justru banyak pengusaha-pengusaha atau artis lah atau influencer yang justru mengakuisisi klub lokal gitu. Ya mungkin ya sih, pertanyaan yang bagus banget sih. Jadi memang kalau secara umum ya, kalau alasan orang itu ngakuisisi sebuah klub bola atau misalnya pengusaha besar ngakuisisi klub bola itu kan, kalau gue sih generate itu ada 3 lah penyebabnya. Yang pertama, yang pasti dia emang suka sama olahraganya kan. Jadi ada love of the game dari si pengusaha itu. Terus yang kedua itu yang pasti profitable business sih. Artinya investasi yang dilakukan itu akan menghasilkan return lah untuk si pengusaha itu. Terus yang ketiga yaitu part of diversification bisnisnya juga ya. Mungkin dia kan punya bisnis utama pastinya ya sebagai pengusaha, tapi mungkin karena kelebihan duit gitu ya, jadi melakukan diversifikasi, ya bisa juga dia ngakuisisi klub bolanya. Nah, kalau pertanyaannya soal kenapa yang sekarang marak klub lokal yang diakuisisi, mungkin kalau gue bisa bilang, pertama mungkin gini ya, olahraga sepak bola di Indonesia itu kan olahraga rakyat ya, maksudnya hampir sebagian besar penduduk itu sangat menyukai sepak bola, dan kita bisa lihat juga industri sepak bola di Indonesia perlahan-lahan membaik gitu ya. Nah, artinya dengan begitu supporter klub-klub sepak bola tersebut kan itu adalah potensi pasar yang besar juga tuh untuk para pengusaha ini. Jadi nggak hanya dengan dia mengakuisisi tuh, dia nggak hanya sekedar punya klub bola, tapi dia juga bisa jadi bagian bisnis yang bisa dijalankan sih. Jadi ada unsur kepentingan untuk mengambil keuntungan juga sih di situ. Gitu sih kalau dari gua. Ya kalau dari saya sih sama ya, kurang lebih memang seperti yang disampaikan Radio, kenapa nih lebih banyak mengakuisisi klub lokal di masa-masa era sekarang ini ya, karena beberapa potensi yang atau yang bisa dimiliki juga oleh investor ini ya, salah satunya dari klub-klub lokal ini kan dapat memberikan seperti source income, yes. Juga mendapatkan ada audiensnya terkait dari supporter di klub lokal di mana di masing-masing daerah, contohnya di daerah-daerah di Jogja, di Papua, di Bali atau di Jakarta, bahkan Jawa Barat sendiri juga itu pasti di daerah-daerah tersebut itu memiliki antusias olahraga atau sepak bola yang memiliki potensi besar juga mutual benefit, tidak hanya dari income untuk dari sebagai dari sisi investor atau dari sisi company dan juga dari
pemilik klub, tapi juga dari sisi masyarakat di sepak bolanya. Mereka dapat hiburan terkait sepak bola, terus juga mendapatkan contohnya mungkin inovasi-inovasi baru yang dari sepak bola, baik secara infrastruktur, juga dari income mungkin, di mana dari income bagi mereka ya itu juga bisa membuat lapangan pekerjaan yang baru. Jadi dengan adanya akuisisi klub ini ternyata bisa mempekerjakan masyarakat-masyarakat lokal yang dapat memberikan jadi income atau lapangan pekerjaan buat mereka sendirinya. Di mana emang secara luas kita tahu sendiri bahwa perkembangan olahraga di Indonesia ini berkembang yang cukup signifikan lah ya, karena kita mulai dari dipercayakannya Indonesia sebagai tuan rumah di event-event multinasional, dari Asian Games, kemudian dalam beberapa tahun ke depan nanti akan juga ada FIBA World Cup, ada Piala Dunia juga, dan beberapa kompetisi yang sebelumnya dipercayakan ke kita, seperti SEA Games juga waktu itu pernah di Indonesia beberapa tahun belakang. Dan juga ya turnamen-turnamen yang dapat membantu meningkatkan sport industri yang memberikan mutual benefit bagi seluruh pihak. Oke, kalau dapat kesimpulan dari Nico kan berarti, dan Fredio juga berarti kan ada lebih ke arah positif ya, ada akuisisi dari para pebisnis influencer atau artis ini. Tapi kalau tadi kan menarik, si Nico ini kan backgroundnya kan di area legal kan. Kalau dari regulasi sendiri kok, itu untuk akuisisi klub bola itu gimana ya? Ada perbedaan dengan akuisisi perusahaan biasa atau ada spesifik peraturan? Baik, kalau untuk terkait akuisisi klub sepak bola itu sendiri, memang itu masih sesuai dengan peraturan hukum nasional, yaitu hukum sebagaimana transaksi pembelian jual beli badan hukum atau perusahaan sesuai dengan hukum perusahaan yang ada. Namun memang kalau secara spesifik di contohnya semisal di sepak bola itu ada pengaturan-pengaturan terkait bagaimana tata caranya mungkin didaftarkan dulu, kemudian harus disahkan nantinya oleh di tingkat federasi, kemudian dilakukan pengecekan dan mekanisme-mekanisme yang sebagaimana diatur di tingkat federasi, kemudian setelah sesuai memenuhi kriteria persyaratan yang diperlukan akan disahkan dan akhirnya pengasusian itu dapat dilakukan, contohnya penggantian nama atau logo dan lain-lain. Namun secara peraturan di sepak bola memang yang kita tahu yang sudah dipublish secara umum itu di statuta PSSI itu diaturnya bahwa ada 7 klub pendiri yang wajib dilindungi aset termasuk nama, logo, domisili, dan warisan sepak bola lainnya. Itu nggak boleh diganti? Sejauh ini tidak ya, karena 7 klub pendiri ini memang memiliki historical yang harus dijaga lah. Misalnya itu kalau ya memiliki nilai yang historisnya yang kalau contoh lain itu contoh memiliki cagar budaya lah gitu sebagai. Okay. Kalau misal itu 7 apa contohnya? Contohnya 7 klub itu ada PSIM Yogyakarta, Persis Solo, Persib Bandung, Persija, ada Persebaya Surabaya, PSM Madiun, dan juga ada PPSM Magelang. Jadi, kalau misalkan nggak diganti nih kok, tapi ditambahin gitu. Misalnya Persis Solo apa gitu produknya? Produk gimana nih? Misalnya Persis Solo Disruption gitu, boleh nggak? Kalau sejauh ini memang diaturnya sih wajib melindungi seluruh aset sepak bola termasuk nama dan logo ya. Jadi belum memungkinkan. Oh, belum memungkinkan ya. Oke. Karena memang harus dijaga, dilindungi. Gitu. Oke. Tidak melakukan baik pengurangan dan atau penambahan gitu. Oke, baik lagi memotivasikan ya kalau kita tahu lah kalau di Timur Tengah kan sekarang sultan-sultan di sana kan lagi gencar-gencarnya untuk menginvasi klub-klub Eropa gitu kan. Banyak akuisisi klub-klub Eropa yang dilakukan oleh ibaratnya orang-orang kaya lah dari Timur Tengah. Nah, itu motivasinya mungkin apakah dia align dengan para artis ini atau orang-orang kaya Indonesia membeli klub bola atau ada perbedaan? Ya, mungkin kalau misalnya
akuisisi yang dilakukan negara-negara Timur Tengah ini ya untuk mengambil alih klub Eropa. Mungkin yang pertama pasti karena gengsi juga kali ya, ada gengsi antar negara gitu maksudnya. Jadi misalnya first move-nya dilakukan oleh Qatar, lalu nanti UEA pengen ikutan juga, terus yang terbaru ini ada Newcastle. Oh nggak mau gitu kalah kan. ya? Iya, jadi ada apa ya? Karena kan gini, bisnis sepak bola itu kan namanya bisnis sepak bola pasti harapannya namanya bisnis pasti ngarepin keuntungan juga kan. Nah di sisi lain kalau menurut gua klub timur pemilik atau Taipan Timur Tengah ini masuk itu juga karena ada gengsi juga sih di situ. Nah terlebih lagi ya kita bisa ambil kalau menurut opini gue ya contohnya misalnya ya kayak setelah klub-klub bola ini misalnya ada setelah musim kompetisi lewat kan biasanya ada World Tour di situ ya. Nah mereka tuh dapat dengan gampang misalnya Qatar gitu mau manggil PSG untuk datang ke negaranya itu kan jadi lebih mudah ya. Dan di sisi lain ketika PSG datang ke Qatar, fanbase yang besar itu bisa ngundang cadangan devisa yang naik juga dong. Misalnya wisatawan bakal datang kayak gitu. Itu kan jadi impact positif dalam hal bisnis kan untuk si klub sepak bola itu. Jadi bisa gengsi juga ada profitable goals gitulah yang diinginkan gitu dari para pemilik klub. Nah, kalau pertanyaan kedua soal motivasinya itu apakah sama dengan motivasi si influencer yang belakang ini marak mengakuisisi klub sepak bola. Kalau gue bisa bilang sih pada dasarnya memang si influencer ini kan udah punya fame ya di situ. Nah, tapi kan dia memang masih fame itu ya sebatas dunia kita bisa bilang ya dunia selebriti gitu ataupun ya public figure gitu kan. Nah, di sisi lain sebenarnya dengan dia pindah bidang gitu misalnya jadi owner sebuah klub sepak bola itu bisa ningkatin exposure dia juga karena kan olahraga sepak bola ini yang tadi kita sempat mention adalah olahraga yang merakyat gitu ya. Ketika misalnya kayak gue ambil contoh deh kayak Roman Abramovich dulu kita kan nggak tahu ya ada raja minyak dari Rusia. Ya dari Rusia yang namanya Roman Abramovich tapi ketika dia akuisisi atau beli klub yang namanya Chelsea bukan Chelsea Island ya. Yeah. Chelsea. Nah, namanya tuh langsung naik gitu. Jadi lebih fame dapat dan lebih dikenal oleh orang banyak. Nah, ini bayangin aja nih, artis nih udah lumayan terkenal kan. Misalnya kita ambil contoh Raffi Ahmad gitu. Atau misalnya siapa satu lagi misalnya Gading Martin gitu ya. Nah, mereka udah punya fame tapi ketika mereka ngakuisisi klub sepak bola, fame-nya tuh tambah lagi kan, lebih banyak gitu, naik lagi gitu. Exposure lebih naik lagi. Nah menurut gue itu sih motivasi dari si influencer yang akuisisi klub sepak bola lokal. Oke, gue kan nggak tahu nih sebenarnya namanya berapa sih yang dibutuhkan untuk mengakuisisi sebuah klub sepak bola gitu. Nah itu ya gue nggak tahu ya artis juga duitnya berapa kan. Nah itu sebenarnya duit dia sendiri atau ada orang-orang lain di belakangnya gitu. Jadi dia semacam ya mungkin ada duit dia tapi nggak signifikan atau kayak gimana. Itu kalian ada yang tahu nggak? Jadi kalau sebelum ke sana mungkin yang tadi terkait dengan apa motivasinya sini negara-negara Timur Tengah ini ya untuk membeli klub Eropa. Ya. Kalau yang pendapat personal saya sih, ya kalau kita lihat juga dari perkembangan ini, yang pasti motivasinya pemerataan pengembangan industri sepak bola dan olahraga juga yang kita bisa lihat nih mungkin ada motivasi di mana dalam investor ini the future is Asia gitu. Jadi kenapa gitu? Ya kita lihat selama ini mungkin beberapa yang terekspos terkait kompetisi, terkait turnamen itu Eropa. Ya motivasi baik dari investor-investor di Qatar, di UAE dan beberapa negara-negara Asia baik Timur Tengah mungkin akan berkembang nanti ke Southeast Asia, West Asia, East Asia semua itu ya. Ayo ini waktunya Asia juga bisa kok. Asia punya potensi-potensi yang bisa mengembangkan sport industri atau footballnya juga. Nggak cuma dari klub, tapi juga dari kualitas turnamen, kualitas klub, kualitas coaching, kualitas tim nasional masing-masing di negara Asia. Dan balik lagi motivasinya juga selain dari itu related juga pasti ke kemungkinan besar itu di financial terkait dengan exposure dan juga tadi disampaikan oleh Radio. Kenapa begitu ya? Ini silakan koreksi kalau salah, tapi
yang kita tahu juga di Asia ini kan pasar olahraga dan sepak bola itu juga cukup luas dan antusiasnya juga tinggi gitu ya. Yang kita lihat di mana pemain-pemain internasional di Eropa, Amerika dan lain-lain di Asia ini mendapatkan exposure itu luar biasa. Jadi itu juga yang mengakibatkan jadi di mana para investor-investor di Qatar, di UAE ini bisa mencoba untuk ya nggak hanya di Qatar UAE lah, beberapa negara-negara Timur Tengah atau negara-negara Asia itu berani mengakuisisi klub, bahkan menarik pemain-pemain bintang yang dari Eropa ini. Dan juga dari sisi lainnya juga itu bisa juga meningkatkan dari financial dari klub, dari mungkin bisa juga dari ekonomi di negaranya, itu juga dari kualitas timnya, karena dengan adanya pemain ini ya tidak hanya cuman mereka dapat exposure, merchandise, tiket, tapi juga bisa dapat di mana pemain-pemain lokal dari negara-negara di Asia atau Timur Tengah ini juga akhirnya nanti bisa berkembang dengan adanya pemain ini. Dan juga terkait di sisi perspektif bisnis ya ini jadi mutual benefit lagi kita lihatnya itu contoh semisal perusahaan-perusahaan di Timur Tengah itu dapat brand di klub-klub Eropa, jadi nanti mereka dapat income juga dari brandnya mereka itu, entah jadi nama stadium, entah jadi di A-board, di jersey. Yang kita lihat sekarang kan yang banyak jadi itu kan perusahaan-perusahaan di Timur Tengah ini banyak nih di jersey klub-klub Eropa yang main Liga Champions, terus juga ada di A-board, bahkan beberapa sudah jadi nama di stadion gitu kan. Nah inilah yang jadi motivasi mereka juga untuk terus invest di klub dan juga di terutama di Eropa tadi. Sejauh itu sih kurang lebih itu yang dari pandangan saya. Kalau kita lihat juga dari sisi lainnya yang bisa dilihat itu opportunity atau kesempatan terkait branding tadi juga, di mana Asia dalam waktu dekat ini dapat beberapa kesempatan untuk menjadi hosting turnamen Piala Dunia seperti kita tahu Qatar. Ya, itu juga mungkin yang menjadi motivasi mereka agar persiapan menuju 2022 kemarin itu ya berjalannya bertahap dan berproses, tidak hanya untuk di World Cup. Itu sih yang mungkin ya itu pendapat personal saya. Oke. Pertanyaan yang tadi gimana? Yang itu duit siapa? Kalau terkait income dari pemilik-pemilik klub gitu ya, itu beragam ya, bisa dari personal on expense itu kemungkinan ada juga, dan yang kemungkinan juga bisa ada dari sponsor atau dari investor-investor yang related ke mereka lah. Atau maksud gue yang akuisisi klub tadi, Fredco, yang akuisisi klub tadi kan ada influencer gitu kan. Apakah influencer atau artis atau pengusaha ini murni dari duit dia atau biasanya gabungan dari beberapa orang gitu? Kalau terkait gabungan dari beberapa orang atau dari investor, pure dari investor itu sendiri, itu kembali lagi bagaimana tergantung dari strategi mereka dalam memiliki klub. Ada beberapa kemungkinan besar itu memang dari personal, dan juga ada juga yang mereka dari beberapa investor. Jadi ya itu kembali lagi gimana strategi mereka lah. Oke. Kalau menurut gue sih ada investor super sih kaya di belakangnya, tapi mungkin ya ini pandangan pribadi, menurut gue mungkin si influencer ini memang punya porsi saham lah di situ. Jadi nggak pure kosongan doang cuma buat jadi boneka gitu ya, tapi memang ada andilnya juga gitu. Tapi memang menurut gue secara pribadi ini kalau investor yang di belakangnya itu ada pasti. Nah, impact-nya apa terhadap pembelian ini? Nah, itu jadi hal yang menarik ya. Kalau menurut gue yang pasti tujuannya bisnis di situ. Ada bisnis kan di situ. Dan kita udah bahas sebelum-sebelumnya bisnisnya itu keuntungan itu modelnya seperti apa. Paling gue ngambil contoh misalnya kayak sekarang deh kita tahu Rans Cilegon tuh kan promote ya. Promote ke Liga 1 gitu dari Liga 2. Kita bisa imagine kalau misalnya nanti Raffi Ahmad ini kan punya koneksi banyak lah di media, di segala macam gitu ya.
dibikin film dokumenter misalnya tentang Rans Cilegon ini, misalnya dari perjuangan tim ini dibentuk pas diakuisisi sama Raffi Ahmad, terus perjuangan latihan ya segala macam sampai akhirnya masuk Liga 1. Lebih-lebih kalau misalnya setelah promosi ini di musim selanjutnya mereka jadi juara, itu kan bakal hype banget ya kalau ada web series atau film dokumenter yang bisa membahas tentang perjuangan sebuah klub sepak bola. Dan menurut gua sekarang tuh lagi zamannya web series gitu ya, cerita OTT gitu ya. Ya. Nah menurut gue itu bisa jadi salah satu impact yang memberi impact positif lah untuk atas dasar pembelian yang dilakukan sama si influencer ini, kayak gitu sih. Oke, kan di Eropa gitu ya, kita tahu ada financial fair play deh. Terus gue juga gak tahu sih sebenarnya di belahan dunia lainnya tuh ada financial fair play atau enggak. Kalau di Indonesia sendiri mungkin gue nggak pernah dengar kali ya terkait dengan financial fair play. Tapi sebenarnya ada nggak sih Ko atau Fred gitu, tahu nggak sih terkait dengan financial fair play di Indonesia tuh ada atau enggak? Jadi ya kalau untuk financial fair play sendiri di Indonesia belum ada pengaturannya ya. Tapi kalau kita lihat di luar sendiri itu kan memang pengaturan financial fair play ini masuk dari kriteria club licensing untuk berkompetisi di UEFA Champions League gitu kurang lebih. Nggak menutup kemungkinan juga apakah di tingkat nasional atau di tingkat liganya masing-masing negara memiliki kriteria financial fair play itu yang bisa dimasukin club licensing itu pasti ada juga. Oke, kan kita tadi bahas terkait dengan akuisisi klub sepak bola kan. Terkait dengan pendanaan nih Fred, kalau misalkan kita tahu ada Bali United yang udah IPO gitu. Sebenarnya IPO ini untuk suatu klub sepak bola itu menguntungkan gak sih bagi investor maupun klub sepak bola tersebut? Kalau menurut gue sih gini ya, kalau sebuah bisnis itu kan sebenarnya pendanaannya itu bisa dari modal sama utang gitu ya. Jadi kalau menurut gue dengan dilakukannya IPO ini malah membuat si perusahaannya itu makin berkembang gitu. Karena kan tujuan dan ketika perusahaan itu mau IPO ya, dia itu harus mendeklar soal kebutuhan dananya atau tujuan penggunaan dananya gitu. Kalau yang gue baca ya, Bali United itu nilai IPO-nya itu di 350 miliar. Sedangkan penggunaannya dia bisa pakai untuk investasi atau modal kerja. Jadi bisa untuk bangun stadion dan bangun fasilitas untuk para atletnya kayak gitu ya. Jadi kalau bisa gue bilang IPO yang dilakukan klub sepak bola itu sangat menguntungkan sih, karena di sisi lain dia bisa memperkuat struktur pendanaannya. Lalu setelah itu exposure-nya juga meningkat karena perusahaan IPO di Indonesia ini kan lagi zaman investasi gitu ya. Jadi bisa ningkatin exposure si Bali United itu sendiri sih, atau perusahaan atau klub sepak bola yang melakukan IPO kayak gitu. Oke, dari sejarahnya sendiri ada nggak sih kasus unik gitu dalam pembelian klub sepak bola? Ya kalau kasus unik mungkin kita ngomongin soal untung sama rugi ya. Mungkin gue mulai dari kasus ruginya kali ya. Jadi kalau di luar negeri ya, di klub Crystal Palace itu pernah diakuisisi sama namanya itu Simon Jordan, bukan Michael Jordan ya. Yeah. Nah Simon Jordan ini waktu itu beli klub Crystal Palace itu di 10 juta pound sterling, bukan rupiah lagi-lagi Cong. Iya benar. Nah dari pembelian itu ternyata dia nggak dapat return tuh di situ, malah dilalahnya dapat untung, malah dia harus ekstra cash out lagi. Jadi dia harus ngeluarin cash out yang lebih banyak lagi sampai 40 juta pound sterling kayak gitu. Nah ini kan menunjukkan kalau investasi sepak bola tuh nggak selamanya menguntungkan juga gitu. Itu kenapa Fred? Nah karena si Simon Jordan ini dia itu murni memang investasi di klub sepak bola ya. Jadi kayak ibaratnya OKB dapat harta warisan gitu, langsung akuisisi klub sepak bola karena emang suka bola gitu. Tapi dia nggak punya lini bisnis lain kayak gitu. Itu yang sepengetahuan gue kayak gitu sih. Nah kalau kisah untungnya, nah ini kita bisa lihat mungkin dari Bapak Erick Thohir kali ya. Dia kan di tahun 2013 itu berhasil akuisisi Inter Milan ya. Nah dari akuisisinya itu nggak sampai 10 tahun lah dia ngelepas atau menjual kepemilikannya di Inter Milan. Nah dia itu kalau nggak salah ya, sepengetahuan gue yang gue baca, dia dapat return atau keuntungan capital gain, ibaratnya ya kalau orang investasi itu bilang capital gain sebesar kurang lebih 60% lah dari investasi awal yang dilakukannya. Nah ini kan sangat menjanjikan banget ya ketika kita berinvestasi di klub sepak bola dan kita bisa dapat capital gain 60%. Nah itu sangat menggiurkan lah
buat para pebisnis atau pengusaha-pengusaha yang punya kapasitas uang yang sangat besar kayak gitu. Oke. Kedepannya nih, kan yang lagi rame nih sepak bola gitu. Ada olahraga lain gak sih yang kemungkinan akan menjadi sasaran untuk apa ya? Mulai banyak lah attention dari masyarakat dan juga para pengusaha, artis, influencer untuk bisa masuk mengakuisisi klub di olahraga-olahraga tersebut untuk kedepannya memberikan dampak positif. Kira-kira ada nggak ya? E-sport ya. Setuju e-sport sama basket mungkin ya lagi rame juga. Karena kalau kita lihat ya sekarang ini kan mulai rame lagi nih artis-artis atau influencer masuk di basket ya, dijadiin presiden atau dijadiin owner kayak gitu ya, kayak misalnya Gading Martin, terus ada Baim Wong kayak gitu, sama Raffi Ahmad juga masuk kan di Rans, bikin klub baru Rans Basket. Nah jadi menurut gua industri olahraga di Indonesia secara umum itu mulai menarik lah untuk para influencer atau artis, ataupun nggak bisa dipungkiri misalnya ada investor super di belakangnya gitu, itu nggak bisa dipungkiri sih. Berarti kalau gue lihat sih kan itu olahraga yang sangat diminati oleh masyarakat ya. Berarti yang punya banyak loyal viewers lah menurut gue, kayak apa sepak bola, e-sport sama basket gitu. Berarti ya mungkin untuk first step di awal ini kemungkinan awal-awal ini ya olahraga yang memang majority orang Indonesia suka gitu kan. Betul. Oke. Oh ya gue lupa nanya nih terkait dengan pemain ya. Kan ini salah satu apa ya, center of attention dari olahraga tuh berarti kan pemain bolanya, pemain basketnya, pemain dari olahraga tersebut lah. Nah kalau mereka ada keuntungan gak dari akuisisi klub ini? Untuk akuisisi klub, gimana klub-klub yang investornya dari influencer gitu ya, yang notabene mungkin wah big investment nih ke klub-klub dan gimana nih impactnya ke karyawan atau pemain? Ini pertanyaan seru sebenarnya. Kenapa? Karena Kayak di Dufan. karena memang pasti ada kemungkinan besarnya itu akan memberikan dampak yang positif juga untuk ke klub, bahkan untuk ke manajemen atau dari structure di klub yang diakuisisiin ya. Kenapa? Karena dengan background yang baik dari mereka juga memiliki invest yang cukup besar, itu potensi keuntungan atau benefit mutual itu, yang mutual benefitnya itu adalah yang untuk pemain satu mungkin terkait dengan, bisa juga terkait dengan kesejahteraan, di mana kesejahteraannya dengan adanya investor yang baru itu terlihat menjadi lebih baik kesejahteraannya, memiliki set standarnya yang baru, misalnya kenaikan kesejahteraan bisa 20 sampai 30 bahkan 50%, yang dimana pastinya sesuai dengan visi misi dari investor ini untuk kemajuan sport industri, kemajuan olahraga dan juga manajemen klub itu sendiri. Yang juga benefit lainnya dengan adanya influencer atau para public figure yang berkecimpung dan jadi invest di klub ini, pemain-pemain juga dapat mutual benefit lainnya itu seperti konten lah ya, untuk yang di masa-masa sekarang ini banyak kontennya itu untuk keperluan manajemen klub, dan juga tidak menutup kemungkinan owner-owner ini juga memberikan exposure kepada pemain-pemainnya, baik dengan repost di Instagram, di Insta Stories, terus posting juga dimasukkan ke YouTube dan dijadikan konten-konten yang bisa membuat pemain ini mendapatkan branding yang baik dan baru, dan juga nantinya akan mendapatkan endorse dan lain-lainnya. Oke. Terima kasih Fredio dan Nico. Semoga kedepannya persepak bola Indonesia lebih baik lagi, dan see you on the next video. Siap.